Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini saya akan membahas sebuah topik menarik di dalam dunia psikologi, yaitu psikologi fungsional. Mungkin dari kita sering bertanya-tanya, bagaimana cara manusia berpikir, beradaptasi, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, psikologi fungsional ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan melihat bagaimana pikiran dan perilaku membantu kita bertahan dan berkembang di lingkungan yang terus berubah. Langsung saja kita ke definisinya. Apa sih yang dinamakan psikologi fungsional? Psikologi fungsional adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana pikiran dan perilaku individu beradaptasi terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Pendekatan ini menekankan fungsi mental dan perilaku dalam membantu seseorang bertahan, berkembang, serta berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Setelah kita mengetahui apa itu psikologi fungsional, ada beberapa konsep dasar dalam psikologi fungsional. 1. Fungsi mental dan adaptasi. Psikologi fungsional melihat proses mental sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, pendekatan evolusioner. Psikologi fungsional menekankan bahwa perilaku manusia berkembang karena memberikan keuntungan adaptif yang meningkatkan peluang bertahan hidup. Yang ketiga, ada pragmatisme. Teori ini menerapkan pengetahuan psikologi untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Pada dasarnya, psikologi fungsional melihat pikiran sebagai alat yang membantu kita mengatasi tantangan, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. Misalnya, ketika kita menghadapi situasi baru, kita secara alami akan mencari cara terbaik untuk menyesuaikan diri dan bertindak. Selanjutnya, tokoh-tokoh utama dalam psikologi fungsional. Ada 3 tokoh utama dalam psikologi fungsional. Yang pertama, William James. Ia menekankan pentingnya pengalaman dan menekankan bagaimana pikiran berfungsi untuk membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Ada beberapa contoh pemikiran William James yang dijuluki Bapak Psikologi Amerika. Di antaranya, 1. Teori aliran kesadaran. James berpendapat bahwa kesadaran itu mengalir seperti sungai, tidak terputus-putus. Yang kedua, kebiasaan dibentuk oleh pengalaman. James percaya bahwa kebiasaan terbentuk melalui pengalaman dan repetisi. Dan yang terakhir, emosi James. Ia mengusulkan bahwa emosi muncul sebagai respon terhadap perubahan fisik di dalam tubuh. Kedua, ada James Roland Angel. Ia mengembangkan ide tentang fungsi adaptif pikiran, dan fokusnya adalah bagaimana individu belajar dan menyesuaikan diri untuk bertahan dan berkembang. Contoh pemikiran James Roland Angel. 1. Pikiran membantu kita beradaptasi. 2. Hubungan antara pikiran dan perilaku. 3. Belajar bukan sekedar menghafal, tetapi menggunakan secara praktis.
Yang ketiga ada John Dewey. Ia menekankan bahwa pemikiran bukan sekedar proses internal, tetapi juga harus dengan tindakan nyata. Dan pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kehidupan individu serta masyarakat. Contoh pemikiran John Dewey di dalam ilmu pendidikan. 1. Belajar dengan melakukan learning by doing. 2. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Guru sebagai fasilitator, bukan sekedar pemberi ilmu. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Psikologi fungsional tidak hanya teori, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan nyata, seperti di bidang pendidikan. Metode pengajaran yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di dunia kerja, bagaimana seseorang dapat beradaptasi dan tetap produktif dalam pekerjaannya. Di dalam kebiasaan sehari-hari, kita selalu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan lingkungan sekitar. Dan secara teknologi, memahami bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan tren, media sosial, dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Relevansi dengan psikologi modern. Meskipun berkembang pada abad ke-19, konsep psikologi fungsional ini masih relevan hingga sekarang. Teori ini berkontribusi pada perkembangan psikologi kognitif dan evolusi, yang mempelajari bagaimana manusia berpikir dan berkembang untuk bertahan hidup. Sekarang ada psikologi fungsional dalam kesehatan mental. Dalam bidang kesehatan mental, teori ini membantu kita memahami bagaimana seseorang mengelola stres, trauma, dan emosi. Perbandingan dengan aliran lain. Psikologi fungsional berbeda dari aliran psikologi lainnya seperti 1. Strukturalisme. Strukturalisme menganalisis bagian-bagian kesadaran, sedangkan fungsionalisme lebih fokus pada bagaimana pikiran bekerja. Kedua ada behaviorisme. Behaviorisme hanya mempelajari perilaku yang dapat diamati. Sedangkan fungsionalisme juga mempertimbangkan proses mental. Yang terakhir ada psikoanalisis. Psikoanalisis lebih fokus pada faktor bawah sadar. Sedangkan fungsionalisme melihat bagaimana pikiran membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa psikologi fungsional menekankan adaptasi dan fungsi pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini masih relevan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan mental. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan bermanfaat kepada kita semua. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.